COVID-19. Selamat pagi Bunda, salam sehat. Selamat pagi semuanya. Apa kabar Salam Bunda pagi sehat. ini? Luar biasa baik, sehat, puji Tuhan, sehat. Oke, sehat juga Semoga nih semua Bunda. siap. Oke, nah Bunda ini di Nasdaq sebagai miniaturnya Nusa Tenggara Timur, apa yang mendorong statement seperti ini yang bisa disampaikan nih Bunda? Baik, Dekranasda Provinsi Nusa Tenggara Timur itu saya sebutnya toko Dekranasda dengan juga tempat untuk one stop shopping maupun one stop untuk mengetahui seluruh Nusa Tenggara Timur. Saya semestinya julukan mini NTT itu, miniatur NTT itu dari pengunjung yang datang. Jadi kami ini mempunyai 2 lantai. Lantai di atas, lantai di bawah itu adalah toko untuk memang menjadi one stop shopping untuk seluruh UMKM potensi Nusa Tenggara Timur, dari tenunnya, dari kulinernya, dari anyamannya, dan semuanya ada di situ. Dan ada lantai 2 itu adalah ada 20 stand booth yang mana jika pariwisata maupun orang yang tidak sempat keliling ke 22 kabupaten kota, mereka bisa di dalam stand tersebut, misalnya contoh stand ND. Jadi di stand ND itu mereka bisa mengetahui adatnya seperti apa, baju adatnya seperti apa, dan ada layar TV yang setiap stand itu ada layar TV yang tampilkan pariwisata di kabupaten tersebut dengan juga tariannya, makanannya, cara menenunnya dan segala macam. Jadi pengetahuan tentang seluruh Nusa Tenggara Timur bisa diketahui di lantai 2 itu jika memang tidak ada sempat keliling. Dan juga di lantai 2 itu ada kami baru mau launching tapi sudah hampir siap, itu adalah mini studio. Mini studio ini adalah saya nyontek dari Belanda yang kita tahu bahwa pakai baju adat ada, lalu habis itu foto diprint dengan Polaroid dan harus bayar seperti itu. Dan itu kami mempunyai mini studio di atas supaya kita bisa foto dengan baju adat, backgroundnya itu kita bisa atur di green screen dengan anak-anak pemuda milenial sekarang yang mengatur untuk supaya misalnya kita mau pakai baju Manggarai Barat, terus habis itu mau belakangnya apa, Padar, Komodo atau apa sudah bisa ditampilkan. Dan juga kami juga mempunyai laboratorium kopi. Itu adalah menjadi mini kampusnya kopi. Kita tahu bahwa 22 kabupaten kota termasuk ND ada kopi yang mana 13 kabupaten mempunyai kopi. Dan di tempat mini kampus ini, laboratorium kopi, para pengunjung bisa mengenal lebih jauh lagi tentang 13 macam kopi kita, dengan juga teknik untuk roasting yang sudah orang-orang tersertifikasi. Yang kami sudah sertifikasikan, mereka bisa mengajarkan tentang roasting secara gratis. Dan juga di situ ada mama-mama penenun dengan juga banyak sekali anak-anak magang dari SMK untuk menenun di situ secara gratis. Jadi kalau ada pengunjung yang mau datang belajar tentang cara menenun segala, bisa datang ke situ. Kita bukanya itu ada 365 hari, jam 9 pagi sampai jam 9 malam, sehingga Sabtu Minggu pun bisa keluarga-keluarga. Oh ya, satu hal lagi, kami di situ ada kafetaria Dekranasda, yang mana di situ ada anak-anak milenial kita UMKM yang sajikan barisanya yang tersertifikasi, mensajikan kopi, teh kelor dan macamnya, dan juga pangan lokal seperti paket nasi CI, paket nasi CI-nya juga gini terjangkau juga, misalnya contoh nasi CI sapi atau CI ikan, nasi ayam, nasi sayur sama CI-nya, lalu dengan teh kelor itu paketnya cuma 30.000 dan duduk di situ bisa nongkrong wifi gratis. Jadi semestinya menjadikan miniatur NTT, saya visi misinya adalah di situ untuk supaya orang tidak sempat ke 22 tempat bisa datang untuk melihat miniatur NTT di situ, mengenal tentang NTT. Tapi saya belum cukup puas sebagai Ketua Dekranasda selama 2 tahun ini mendirikan ini, karena kita tahu bahwa di NTT ada 3.353 desa seluruh NTT. Sedangkan saya ini memang sudah dari seluruh NTT.
produk-produknya dari tenun maupun kuliner. Tetapi saya yakin persis Tuhan menaruh sesuatu potensi di setiap desa itu. Jadi saya terus hunting, terus mencari UMKM. Makanya saya senang sekali hari ini RRINI selalu begitu bantu kami untuk menyebarkan ke pelosok-pelosok, karena saya nggak mungkin cari tahu kalau tanpa mereka juga antusias datang cari kita, seperti itu. Oke, jadi ini memang kalau bisa dibilang paket hemat nih Bunda ya. Kita maunya satu kabupaten tapi malah bisa bonusnya 20 kabupaten lainnya nih Bunda ya. Dapatkan informasi. Siap. Oke. Nah, benar begitu. Nah, kemudian Bunda ini cukup kompleks nih. Ada tadi disampaikan ada studio mini untuk foto, kemudian ada kafenya, kemudian juga ada tenunan-tenunan, bahkan ada layar televisi yang menampilkan pemandangan wisata alam ya dari masing-masing kabupaten kota. Nah, ini berapa banyak UMKM yang saat ini sudah tergabung dan dibina dan didampingi oleh Dikranasda NTT sendiri? Oke, waktu awal saya dirikan ini di 2020 itu sekitar baru cuman puluhan UMKM. Tapi sekarang puji Tuhan karena setiap kali pandemi COVID ini membuat kita di Dikranasda sangat gampang sekali mencari UMKM. Kenapa? Karena kita sebarkan informasi, lalu kita zoom bersama dengan para UMKM dari pelosok-pelosok. Jadi contohnya saya bikin tema untuk mencari pelaku kelor. Jadi dia bikin dari kelor apapun yang mau niat untuk cari itu, jadi kita cari pelaku kelor atau pelaku kopi, pelaku madu dan segala macam. Kita zoom bersama, mereka presentasi apa yang mereka mau buat atau telah buat. Jika ada produknya yang saya lihat sudah berpotensi, kami beli, lalu 500 gram kami untuk bisa masukin ke Badan POM untuk diuji, dan itu biaya dari kami di Dikranasda. Lalu setelah uji tes, uji POM-nya, Balai POM selesai, setelah itu kita lihat kalau kemasannya masih plastik, kita itu fasilitasin alat-alat untuk mereka mencapai standar kemasan. Seperti itu yang kami lakukan, sehingga sekarang sekitar 400-an kali ya, sudah mau 500 kayaknya UMKM-nya. Ini yang didampingi oleh Dikranasda yang tersebar di 21 kabupaten kota nih Bunda ya. Ya, kita juga bukan hanya pendampingan seperti, mohon maaf, seperti dinas-dinas. Karena kalau dinas-dinas ini kan beda-beda dinas itu pendampingnya beda-beda dan lebih banyak di hulu. Kalau kami tidak, kami ini di hulu juga mencari potensi. Setelah mencari potensi, kita di tengahnya itu kita bina, dengan juga kita fasilitasi alat-alatnya untuk bisa mencapai standar, dan di hilirnya itu adalah membuka pangsa pasar. Jadi Dikranasda ini menjadi toko yang mereka bisa untuk menjual mereka punya produk, dan kami membeli produk dari UMKM dari desa-desa itu tidak konsignasi. Kami beli putus supaya ada perputaran ekonomi di desanya. Yang penting mereka mempunyai bank rekening NTT, kita jadi produknya ini hari sampai besoknya itu kita transfer ke bank NTT-nya. Seperti itu. Jadi kami hulu sampai hilir. Saya rasa kalau cuma di hulu-hulu saja, saya rasa orang juga udah bosan, dan habis itu nanti tetap mereka tidak stop untuk bekerja lagi di potensi itu. Salah satu lagi juga kami ada tahun lalu sudah soft launching yang namanya Lapak Dekra. Lapak Dekra itu adalah e-commerce yang mana kita supaya ada bisa customer kami ini memesan melalui, karena banyak yang datang secara fisik dari Jakarta misalnya, tapi dia mau pesan lagi, dia kan nggak sempat untuk ke NTT, tapi bisa melalui Lapak Dekra tersebut. Oke, baik. Dan ini juga cukup banyak responnya nih Bunda, banyak yang memesan secara online juga di Lapak Dekra ini. Puji Tuhan, walaupun kita keadaan pandemi, tapi kami omset sama, satu-satunya saya rasa yang memberi pendapatan daerah PAD, Dikranasda PAD itu ke negara hanya di Dikranasda NTT kayaknya ya. Karena kami ini memang seperti toko untuk supaya bisa, dan kami tidak mengambil untungnya itu banyak karena saya mau ada perputaran ekonomi di masyarakat. Jadi contohnya kalau kuliner itu mungkin ambil duit 2.000 sampai 5.000 untuk pembiayaan listrik, seperti itu. Jadi kami sudah Dikranasda ini hampir sudah 2/3 itu mandiri, tidak lagi dimodalin oleh pemerintah, dan kita berputar dari modal yang sudah dikasih kepada kami.
Oke, Seperti baik. itu. Nah, ini 21 stand nih Bunda yang ada di Dekranasda yang menampilkan kekhasan dari masing-masing daerah. Kemudian keterlibatan dari milenial NTT ini juga sendiri Bunda ya tadi disampaikan juga cukup signifikan. Nah, mungkin bisa disampaikan bagaimana ini keterlibatan mereka secara langsung ataupun tidak langsung dalam usaha UMKM ini. Oke, jadi UMKM ini sekarang yang saya jadi gini, kami membantu Pak Gubernur yaitu adalah banyak sekali untuk lapangan pekerjaan yang tidak ada. Selama ini orang berpikir bahwa dulu PNS saja, sedangkan PNS itu ada kuotanya. Sedangkan anak-anak kita sering keluar untuk menjadi TKI, TKW, tetapi pulang dengan peti kemas. Seperti itu, dan juga ada trafficking kemarin ini ya, kita tahu persis itu yang saya merasa kita harus berbuat sesuatu. Jadi saya mau supaya banyak UMKM yang bermunculan supaya mereka tahu dari Tuhan sudah kasih sesuatu potensi di daerah mata mereka. Tetapi kita membimbing mereka untuk supaya bisa mereka jadi UMKM entrepreneur yang mana mereka tidak usah adu nasib lagi di luar. Cukup untuk dari bagaimana mengembangkan potensi di daerahnya masing-masing untuk menjadi UMKM. Jadi saya rasa sekarang saya senang banyak sekali perempuan-perempuan dengan anak-anak milenial yang dari tadi 400 lebih 500 UMKM ini banyak sekali anak-anak milenial dengan perempuan-perempuan yang memang sudah mencari nafkahnya itu dari potensi yang ada. Contohnya madu, kelor, gula semut, tenun, anyaman dan apapun. Malah salah satu juga kreasi dari anak-anak di kelompok di Alor anak-anak milenial itu karena kita mau anti plastik sekarang menunjang pariwisata supaya mengurangi plastik sampah dan mereka menginvent sesuatu yang namanya sedotan rumput. Nah, rumput dari Alor seperti itu dan kita memfasilitasi alat-alatnya saja dan membina dan juga membuka pasar-pasar. Jadi contoh sekarang kayak seperti gula semutnya, kopi sasetnya, teh kelor saset dengan sabun batangan dengan sabun cair ya dari kelor dengan dari garam. Dan juga sedotan rumput itu saya sudah bekerja sama dengan difasilitasi oleh PHRI Himpunan Hotel Restoran itu di Nusa Tenggara Timur untuk bertemu kepada manajer-manajer hotel. Kita mulai dari Kota Kupang dulu, puji Tuhan tanggapan sangat baik. Manajer-manajer hotel yang ada di Kota Kupang ini juga antusias dan mereka menerima UMKM ini untuk masukin produk-produknya. Jadi saya berharap bahwa seluruh produk itu di hotel, restoran, menunjang pariwisata itu kalau bisa memang adalah UMKM dari UMKM-nya NTT dan produk di Dekranasda sendiri di Dekranasda NTT itu semuanya made by UMKM NTT, tidak ada dari luar. Oke, nah ini Dekranasda memberikan ruang nih Bunda ya, memberikan tempat nih bagi UMKM untuk bisa berkreasi, bahkan milenial NTT juga untuk mengembangkan bakat yang mungkin selama ini kita tidak pernah tahu Bunda ya, ternyata ada banyak bakat tersembunyi dari milenial NTT sendiri nih Bunda ya. Tapi betul loh kakak, karena dulu saya sempat pesimis sekali, saya pikir aduh mereka bilang nanti nasib tertentu, nanti Tuhan tolong itu apa seperti itu. Tapi ternyata setelah dalam perjalanan saya optimis sekali karena mereka kreatif, inovasinya aja memang mungkin karena mereka kurang untuk dibimbing menjadi standar nasional internasional maupun juga fasilitas. Tapi kalau antusias dan segala macam sangat luar biasa. Makanya saya berharap bahwa melalui RRI ini hari tersebar pasti sudah sampai akan pelosok supaya satu-satunya adalah yang menjadi wadah untuk menjadi corongnya kita ya supaya mereka tahu bahwa ini loh cari potensi di daerah masing-masing, ayo kita menjadi UMKM di daerah masing-masing, apa yang kita bisa buat dan carilah Dekranasda masing-masing di kabupaten nanti menjadi corong ke kita Dekranasda provinsi. Oke, baik Bunda. Nah tadi disampaikan juga Bunda belum puas sih, ada 3.353 desa ya, ini belum tersentuh semua. Nah kira-kira apa targetnya ataupun juga strategi agar ini bisa menyeluruh nih Bunda ya, karena 500 UMKM ini luar biasa, tapi ternyata masih ada, otomatis ini masih belum ini ya, belum semua ini Bunda. Ada beberapa cara, salah satu adalah pasti RRI, karena radio ini kita tahu bahwa hanya radio ini yang bisa mau jaringan ada atau tidak ada pasti akan keblok seperti itu. Yang berikut adalah kami ini sudah titipkan seluruh ASN yang ada, jika mereka jalan tugas itu ke daerah masing-masing, tolong bantu sosialisasi ini ke mereka dan mencari potensi. Lalu juga saya dengan
Bunda 1, Bunda 2 ini juga sering turun ke bawah untuk mencari potensi tersebut. Juga salah satu juga dibantu oleh Dekranasda. Puji Tuhan kami sangat kompak sekali 22 kabupaten kota, ketua-ketua Dekranasdanya. Jadi mereka juga mencari potensi itu. Malah sebagian itu kabupaten tidak lagi saya langsung sentuhan ke UMKM di daerahnya, karena Dekranasda kabupatennya itu sudah 1-2 itu yang menjadi corong kami dan mereka yang atur di wilayah mereka. Jadi saya kira kami tahunya produknya itu dan UMKM-nya langsung dari Dekranasdanya. Tapi belum puas nih, terus digaungkan sehingga ini saya yakin di periode saya ini, mengingat juga tahun depan September saya sudah habis periodenya, saya berharap bahwa sebanyak-banyaknya saya bisa bersentuhan dan meng-create UMKM, mencari potensinya. Tetapi saya berharap bahwa siapapun yang melanjuti nanti bisa meneruskan lah ya. Saya menaruhkan legacy ini karena udah menjadi mandiri actually Dekranasda ini. Oke. Kemudian yang terakhir, dukungan pemerintah provinsi NTT terhadap UMKM dan Dekranasda ini sejauh mana? Oke, karena kami Dekranasda sama PKK itu semestinya bukan dinas, karena kami adalah bukan dinas, sehingga kami ini harus bernaung itu di dinas. Jadi kalau PKK itu di bernaungnya di dinas PMD, program kami, walaupun program kami tapi semuanya itu menjadi naungan dari PMD. Kalau Dekranasda sendiri, kami ini bernaungnya itu di dinas industri perdagangan industri, dan puji Tuhan sampai sekarang dari Pak Kadis Nasir sampai jajarannya mereka itu terlibat langsung. Hampir hari-hari mereka juga ada di Dekranasda untuk membantu kami. Karena kan mengingat saya punya jabatan agak sedikit banyak, sehingga saya harus pulang pergi Jakarta dan provinsi lain. Mereka inilah yang standby untuk memantau dan meneruskan menjadi CCTV saya setiap hari. Puji Tuhan sampai sekarang berjalan baik dan mereka dukung di dana maupun dibantu saya untuk pengawasan. Oke, baik Bunda, terima kasih informasinya pagi hari ini. Terima kasih, salam sehat semuanya. Ya, ini banyak gebrakan-gebrakan baru dari Dekranasda NTT Bunda ya, bisa menjadi. Tunggu yang berikut lagi ya nanti ya. baik. Ada pilot project lainnya, RDN siap mendukung nih Bunda. Siap, terima kasih banyak. Salam sehat ya Kak. Ya, salam sehat kembali Bunda. RRI Radio